Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk materi, ada pepatah mengatakan tak kenal maka ta'aruf, yaitu berkenalan. Jadi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami adalah mahasiswi Setit Muhammadiyah Paciran Lamongan. Nah, di sini saya akan mengenalkan dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Ibu Maftuhah MPDI. Selanjutnya, kami dari kelompok 4 yang berisikan 6 anggota. Yang pertama, ada Aisyah Az-Zahra. Yang kedua, Alaiki Bilkisti Suniha. Yang ketiga, Khairiza Intan Normala. Yang keempat, Nurdiana Safitri. Yang kelima, Riyadini Cantika. Dan yang keenam, Salsabila Citra Hilwa. Kami akan membawakan materi tentang literasi digital dengan poin-poin pembahasannya, yakni yang pertama, pengertian literasi digital. Yang kedua, manfaat dari pentingnya literasi digital. Yang ketiga, dampak negatif dan positif adanya literasi digital. Yang keempat, contoh-contoh literasi digital. Yang kelima, cara meningkatkan keterampilan literasi digital. Yang keenam, tantangan-tantangan yang mungkin dihadapi dalam mengembangkan literasi digital. Oke teman-teman, simak pembahasan kami sampai selesai ya. Literasi digital. Apa sih literasi digital itu? Literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital, seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Kecakapan pengguna dalam literasi digital mencakup kemampuan untuk menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan, membuat, serta memanfaatkannya dengan bijak, cermat, serta tepat sesuai dengan kegunaannya. Selanjutnya yaitu manfaat dari pentingnya literasi digital. Manfaat literasi digital menurut Brian Wright tahun 2015 dalam infographic yang berjudul Top 10 Benefits of Digital Literacy. Why You Should Care About Technology, bahwa ada 10 manfaat penting dari adanya literasi digital sendiri, yaitu yang pertama, menghemat waktu seorang pelajar atau mahasiswa yang mendapatkan tugas dari guru atau dosennya. Yang kedua yaitu belajar lebih cepat. Pada kasus ini, misalnya seorang pelajar yang harus mencari definisi atau istilah kata-kata penting misalnya di glosarium. Yang ketiga yaitu menghemat uang. Saat ini banyak aplikasi khusus yang berisi tentang perbandingan diskon sebuah produk. Yang keempat yaitu membuat lebih aman sumber informasi yang tersedia dan bernilai di internet. Jumlahnya sangat banyak. Yang kelima yaitu selalu memperoleh informasi terkini. Kehadiran aplikasi terpercaya akan membuat seseorang selalu memperoleh informasi baru. Yang keenam yaitu selalu terhubung atau mampu menggunakan beberapa aplikasi yang dikhususkan untuk proses komunikasi. Maka akan membuat orang akan selalu terhubung. Yang ketujuh yaitu membuat keputusan yang lebih baik. Literasi digital membuat individu dapat membuat keputusan yang lebih baik karena ia memungkinkan mampu untuk mencari informasi, mempelajari atau menganalisis, dan membandingkan kapan saja. Yang kedelapan yaitu dapat membuat Anda bekerja. Kebanyakan pekerjaan saat ini membutuhkan beberapa bentuk keterampilan komputer. Dengan literasi digital, maka dapat membantu pekerjaan sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan komputer. Yang kesembilan yaitu membuat lebih bahagia. Dalam pandangan Brian Wright, di internet banyak sekali berisi konten-konten seperti gambar atau video yang bersifat menghibur. Dan yang terakhir, yang ke-10 yaitu mempengaruhi dunia. Di internet tersedia tulisan-tulisan yang dapat mempengaruhi pemikiran para pembacanya. Dengan penyebaran tulisan melalui media yang tepat akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan perubahan dinamika kehidupan sosial.
Membahas tentang literasi digital, di sebelumnya kalian sudah mengetahui definisi literasi digital, manfaat dari pentingnya literasi digital. Nah, selanjutnya perlu kalian ketahui juga literasi digital mempunyai dampak positif dan negatif. Apa saja dampak positif dan negatifnya? Simak penjelasan saya berikut ini. Literasi digital memiliki dampak positif dan negatif yang signifikan tergantung pada bagaimana individu dan masyarakat dalam mengelolanya. Dampak positif literasi digital. Yang pertama, akses informasi. Literasi digital membuka pintu akses yang lebih luas terhadap informasi dan pengetahuan melalui internet, memungkinkan orang untuk belajar dan terhubung dengan dunia secara lebih efektif. Yang kedua, peningkatan keterampilan kerja. Individu dengan literasi digital yang baik cenderung memiliki peluang kerja yang lebih baik karena banyak pekerjaan modern membutuhkan kemampuan menggunakan teknologi dan mengelola informasi secara online. Yang ketiga, komunikasi efektif. Literasi digital mendukung komunikasi yang efisien melalui berbagai platform online, memungkinkan orang untuk terhubung dengan teman, keluarga, dan rekan kerja di seluruh dunia. Yang keempat, kemampuan pemecahan masalah. Meningkatnya literasi digital dapat meningkatkan kemampuan individu dalam memecahkan masalah dan mengatasi tantangan yang muncul dalam penggunaan teknologi. Yang kelima, inovasi dan kreativitas. Literasi digital dapat mendorong inovasi dan kreativitas melalui penggunaan alat digital untuk membuat konten, berkolaborasi, dan mengembangkan ide. Selanjutnya ada dampak negatif literasi digital. Yang pertama, keamanan dan privasi. Pengguna yang kurang literasi digital mungkin rentan terhadap ancaman keamanan dan privasi online, seperti serangan malware, phishing, atau pelanggaran data. Yang kedua, penggunaan yang tidak bertanggung jawab. Keterampilan digital yang kurang dapat menyebabkan penggunaan yang tidak bertanggung jawab seperti penyebaran informasi palsu, cyberbullying, atau perilaku online yang merugikan. Yang ketiga, ketidaksetaraan akses. Meskipun literasi digital dapat meningkatkan akses, ketidaksetaraan dalam akses internet dan teknologi masih dapat memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang keempat, ketergantungan pada teknologi. Literasi digital yang berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan pada teknologi dan penggunaan yang tidak sehat terutama di kalangan generasi muda. Yang kelima, ketidaksetujuan etika digital. Kurangnya pemahaman tentang etika digital dapat menyebabkan perilaku online yang tidak etis seperti pelanggaran hak privasi atau penyalahgunaan informasi. Oleh karena itu, penting bagi individu dan masyarakat untuk mengembangkan literasi digital secara seimbang dan untuk memaksimalkan manfaat positifnya sambil mengatasi potensi dampak negatifnya. Contoh dari literasi digital. Menurut buku Digital Marketing tahun 2022 oleh Sewaka dan Katri Anggraini, literasi digital bisa diterapkan di mana saja, yakni di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Berikut beberapa contoh penerapan literasi digital. Yang pertama, contoh penerapan literasi digital di sekolah yakni 1. Komunikasi dengan guru atau teman menggunakan media sosial. Dan yang kedua, mengirim tugas sekolah lewat email. Kemudian, contoh penerapan literasi digital di rumah yakni 1. Melakukan penelusuran dengan menggunakan browser. Yang kedua, melihat tutorial memasak. Kemudian, contoh penerapan literasi digital di masyarakat yakni 1. Menggunakan media internet untuk menggalang dana atau donasi. Dan yang kedua, penggunaan media sosial untuk saran promosi penjualan. Bagaimana cara meningkatkan keterampilan literasi digital? Berikut beberapa cara meningkatkan keterampilan literasi digital adalah 1. Mulailah berpikir kritis. Langkah pertama sebagai cara meningkatkan kemampuan literasi digital adalah dengan mencoba berpikir kritis. Apakah informasi tersebut dapat dipercaya? Ketika kita menerima sebuah informasi yang tidak jelas dari mana asalnya, kemudian cari jawabannya dengan langsung ke sumbernya.
2. Menguasai finding information. Keterampilan dalam berpikir kritis dan menganalisa sebuah informasi di internet adalah salah satu cara meningkatkan kemampuan literasi. Kita juga perlu menguasai finding information. 3. Manfaat media sosial untuk belajar dan berkolaborasi. Metode selanjutnya untuk cara meningkatkan kemampuan literasi digital. Misalnya, kita bisa belajar dari konten kreator yang sering membuat konten edukasi atau semacamnya. Tidak hanya untuk sarana belajar saja, kita dapat memanfaatkan media sosial sebagai sarana kolaborasi. Sebagai contoh, Twitter dapat digunakan untuk membuat jajak pendapat untuk tujuan penelitian atau menemukan sumber ahli. 4. Memahami digital kultur. Kultur digital sangat penting dipahami oleh Anda. Salah satu cara meningkatkan kemampuan literasi digital, kita perlu memahami bagaimana keberadaan internet mempengaruhi cara berinteraksi dan berkomunikasi seseorang. Tantangan-tantangan literasi digital di Indonesia. Yang pertama, merebaknya informasi palsu. Implikasi negatif dari penyebaran hoaks atau berita palsu yang provokatif dapat menyebabkan berbagai macam opini publik, memicu kecemasan masyarakat, bahkan yang paling bahaya dapat mengakibatkan kepada perpecahan suatu bangsa. Yang kedua, konten-konten negatif merajalela. Semakin marak dan merajalelanya konten negatif menjadi salah satu tantangan literasi digital di era saat ini. Contoh dari konten negatif yaitu seperti isu SARA, pornografi, dan lain sebagainya. Keterampilan seseorang dalam mengakses internet, terkhusus teknologi informasi dan komunikasi, harus dibarengi pula dengan literasi digital, sehingga seseorang tersebut dapat mengetahui perbedaan antara konten yang mempunyai nilai positif dengan konten yang mempunyai nilai negatif. Yang ketiga, maraknya investasi ilegal. Dampak perkembangan teknologi yang cepat mengakibatkan perilaku masyarakat yang cenderung konsumtif, sehingga menjamurnya tren investasi ilegal di Indonesia. Yang keempat, pengajar yang kurang melek teknologi. Oleh sebab itu, sebagai pelengkap pada keterampilan mengajar umum, beberapa keterampilan baru perlu ditanamkan pada seorang guru untuk memantapkan perannya secara efektif sebagai fasilitator pendidikan. Yang kelima, banyaknya praktik pinjaman online ilegal atau pinjol. Faktor penyebab adanya pinjaman online atau pinjol adalah karena rendahnya tingkat literasi digital yang juga disertai rendahnya literasi keuangan yang membuat seseorang maupun masyarakat yang sudah berumah tangga tergiur untuk menempuh jalan-jalan pinjol ilegal dengan iming-iming pinjaman yang mudah dan cepat. Selain itu, kasus pinjol ilegal disebabkan pula karena dampak kecanduan akan judi online, sehingga membuat orang membutuhkan dana yang relatif cepat tanpa menghiraukan dampak jangka panjangnya. Demikian materi mengenai literasi digital yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.